Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Afrilia Faradani dari kelas 12 PS2. Nah, di video kali ini, aku akan membahas cerita sejarah mengenai asal-usul kota Semarang. Sebelumnya, aku mau tanya ke kalian nih, siapa sih yang masih belum tahu kota Semarang? Aku yakin, pasti sudah banyak dari kalian yang mengenal atau familiar dengan nama kota ini. Ya, kota Semarang. Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah sekaligus kota metropolitan kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Medan. Kota Semarang atau kota yang diberi julukan Kota Atlas ini menyimpan banyak cerita sejarah di dalamnya. Salah satunya yaitu mengenai asal-usul nama kota Semarang. Namun, hanya segelintir orang saja yang mungkin mengetahui asal-usulnya. Oke, jadi tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke intinya. Asal-usul kota Semarang dimulai pada masa berdirinya suatu kerajaan yang bercorak Islam di Jawa Tengah, yaitu Kerajaan Demak. Di kerajaan ini, hiduplah seorang pangeran yang bernama Raden Made Pandan. Beliau merupakan seorang bangsawan sekaligus ulama terkenal. Jadi, tak heran jika banyak masyarakat yang segan pada beliau. Raden Made Pandan ini memiliki seorang putra yang bernama Raden Pandalara. Seperti dengan sang ayah, Raden Made Pandan memiliki sifat yang sopan, ramah, dan berbakti pada kedua orang tuanya. Kemudian, pada suatu hari, Raden Made Pandan mengajak anak beserta para pengikutnya untuk pergi meninggalkan kerajaan Demak. Mereka pergi ke arah barat untuk mencari tempat yang cocok untuk ditinggali. Setelah berhari-hari mereka melakukan perjalanan, pada akhirnya Raden Made Pandan meminta anak dan para pengikutnya untuk berhenti di tempat itu. Dan di tempat itulah Raden Made Pandan mendirikan sebuah pondok beserta lahan pertanian. Di tempat yang baru itu, Raden Made Pandan mengajarkan agama Islam kepada para pengikutnya. Hingga lama-kelamaan, keberadaan pondok pesantren tersebut mengundang banyak orang untuk menimba ilmu agama. Di tempat ini, Raden Made Pandan merasa senang hidup bersama putranya. Beliau berharap kelak sang putra bisa menggantikannya sebagai guru agama di pondok yang didirikannya ini. Sebelum meninggal, Raden Made Pandan berpesan kepada sang putra agar melanjutkan cita-citanya. Raden Pandanarang diminta untuk menjadi guru agama untuk menyebarkan agama Islam di pondok yang didirikan oleh sang ayah, serta menggarap lahan pertanian yang ada di sekitarnya. Wasiat ini benar-benar diperhatikan dan diwujudkan oleh Raden Pandanarang. Suatu hari, Raden Pandanarang menggarap lahan pertanian bersama para pengikutnya. Tiba-tiba terjadi suatu peristiwa yang mengherankan terjadi di depan matanya. Di antara pohon-pohon hijau yang tumbuh subur itu, terdapat pohon-pohon asem yang tumbuh saling berjauhan. Orang-orang sekitarnya yang melihat kejadian tersebut pun merasa heran. Mengapa di tanah yang subur itu tumbuh pohon asam yang jaraknya saling berjauhan? Hingga pada saat itu Raden Pandanarang menamai tempat tersebut dengan nama Semarang, yang berasal dari kata asem arang, artinya asem yang jarak. Hingga saat ini, wilayah tersebut masih dikenal dan dinamai
dengan kota Semarang, yang kini sampai saat ini kita masih bisa melihat, mengunjungi tempat tersebut. Demikian cerita sejarah yang dapat saya sampaikan. See you the next video.